Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Nilai dari 15 kuadrat ditambah 203 plus 322 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 524 kuadrat. Nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini jangan dikuadratkan secara manual ya teman-teman. Jadi misalkan 524 dikali 524, nah nanti lama ngitungnya. Jadi kita harus sederhanakan dulu supaya nanti mempermudah kita untuk menghitung teman-teman. Oke, caranya seperti ini. 15 kuadrat tetap berarti 15 kuadrat. Nah gitu ya. Kemudian ditambah dengan, nah, kalau ditambah kan gampang di sini 203 ditambah 322, tinggal ditambahin aja. 2 tambah 3 yaitu 5. 0 ditambah 2 yaitu 2. 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, jangan lupa di sini dikuadratkan ya, dikuadratin kemudian dikurangi dengan 524 kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, nah teman-teman jangan mengalihkan ini. 525 kuadrat itu sama dengan 525 kali 525. Nah, nanti bakalan lama waktunya gitu ya. Nah, jadi kita harus menyederhanakan dulu, terutama yang ini teman-teman. Jadi harus jeli kita. Nah, jadi yang ini harus kita sederhanakan. Kemudian yang 15 kuadrat berarti tetap ya. Oke, kita tulis 15 kuadrat. Kemudian ditambah. Nah, 525 kuadrat min 524 kuadrat itu adalah bentuk apa teman-teman? Bentuk A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sama dengan penjumlahannya jadi A plus B dikali dengan pengurangannya A min B. Nah, seperti itu. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Penjumlahan kali pengurangan. Sama dengan kayak gini, berarti penjumlahannya dulu 525 ditambah dengan 524, kemudian dikali dengan pengurangannya, jadi 525 dikurangi dengan 524. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di sini 15 kuadrat itu berapa sih teman-teman? 225 ya, 225 ditambah dengan, nah 525 ditambah 524. Tinggal kita tambahin aja, 5 tambah 4 yaitu 9, 2 tambah 2 yaitu 4, 5 tambah 5 yaitu 10. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, dia dikali, nah ini kan dikali ya, dengan 525 dikurangi 524 yaitu 1. Nah, gampang kan? Dikali 1 berarti tetap jadinya 225 ditambah dengan 1049. Nah, baru kita jumlahkan. Oke, anggap aja kita nggak pakai kalkulator ya. Jadi kita jumlahkan seperti biasa. 1049 ditambah 225. 9 tambah 5 4. Ini masih 1. Jadi di sini 7, ini 2, ini 1. Jadi ketemunya 1274. Sehingga untuk nomor 1 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika 12% dari sebuah bilangan adalah 30, maka 8% dari bilangan itu sama dengan, oke teman-teman, ini ada cara cepatnya teman-teman, mudah banget. Jadi yang pertama diketahui 12% ya, kita tulis 12%. Kemudian yang kedua adalah 8%, kita tulis 8% di sini. Kemudian angkanya berapa? 30 teman-teman, 30 kita taruh di sini. Nah, setelah itu teman-teman caranya perhatikan cara cepatnya. Jadi tinggal dikalikan aja 8 dikali 30. Berapa 8 kali 30? Yaitu 240. Kemudian 240 dibagi dengan yang pertama ini teman-teman, dibagi. 240 dibagi 12 sama dengan berapa teman-teman? Yaitu 20. Udah teman-teman. Jadi bilangan itu sama dengan 20. Sehingga soal nomor 2 ini jawabannya adalah C.
Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Dari 6 calon akan dipilih 3 orang untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan yang mungkin adalah, oke, untuk nomor 3 ini adalah materi tentang permutasi dan kombinasi gitu. Maka yang pertama, kita harus bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi, teman-teman. Jadi harus tahu bedanya. Bedanya apa antara permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi, dia memperhatikan urutan, teman-teman. Jadi dia memperhatikan urutan ya. Sedangkan kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3 ini. Nah, soal nomor 3 ini ceritanya ada 6 calon, dipilih 3 orang untuk jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti dia memperhatikan urutan kan, teman-teman? Nah, kalau memperhatikan urutan, berarti kita menggunakan permutasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan rumus permutasi, gitu ya. Oke, di sini ada 6 calon, kemudian dipilih 3 orang, maka kita tuliskan 6 permutasi 3. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian rumus permutasi itu apa? Rumus permutasi itu saya ingatkan ya, teman-teman, kalau ada N permutasi R, maka di sini N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, seperti itu rumusnya untuk permutasi, teman-teman. Nah, gini ya. Oke, maka kita masukkan di sini. Jadinya kalau 6P3 gimana? 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3, yaitu 3 faktorial ya. Oke, seperti ini. Jadi 3 ini didapat dari 6 dikurangi 3 ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan aja. 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Lalu dibagi dengan yang bawah, yaitu 3 faktorial. Oke, kemudian kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial. Sehingga 6 dikali 5 yaitu 30, 30 dikali 4 yaitu 120. Jadi banyaknya susunan yang mungkin adalah 120. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah D. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah, oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang kemampuan analisis gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman dapat soal tentang kemampuan analisis, maka tipsnya itu harus dibuat sketsa, teman-teman ya, harus dibuat sketsa atau gambar. Oke, perhatikan teman-teman, yang pertama kita buat sketsa ya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, maka kita buat sketsanya seperti ini. Nilai Ani lebih tinggi daripada nilai Banu. Seperti ini ya. Kemudian lebih rendah dari nilai Nila. Jadi nilai Ani itu lebih rendah daripada nilai Nila. Jadi Nila itu di atasnya Ani gitu ya. Nila di atasnya Ani. Oke, selanjutnya nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Perhatikan teman-teman, nilai Nila lebih baik daripada nilai Fatur. Maka nilai Fatur itu otomatis di bawahnya Nila ya. Oke, kita taruh sini. Tapi kita belum tahu hubungan antara Fatur dengan A dan B ini. Yang jelas nilai Fatur ini di bawahnya Nila, gitu ya. Oke, selanjutnya tetapi lebih rendah daripada nilai Sigit. Oke, nilai Nila ini lebih rendah daripada nilai Sigit, maka Sigit itu di atasnya. Oke, S-nya di sini, gitu ya. Oke, selanjutnya nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nah, berarti betul teman-teman, posisinya Fatur di sini, jadi di atasnya Ani. Oke, jadi kita buat seperti ini aja ya.
Oke, kemudian kita fokus teman-teman. Yang ditanyakan di soal apa? Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Jadi urutan pertama adalah Sigit. Kemudian urutan kedua yaitu Nila, urutan ketiga Fatur, urutan keempat adalah Ani, dan urutan kelima di sini adalah Banu. Sehingga jawabannya adalah D teman-teman. Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Seorang tukang mengecat sebuah tembok dengan tinggi X meter dan telah selesai mengecat sepertiga. Jika selanjutnya dia mengecat 6 meter persegi lagi, dia telah menyelesaikan 3/4 luas tembok. Diketahui lebar tembok tersebut 3 meter. Berapakah panjang tembok tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini termasuk soal HOTS gitu ya teman-teman. Jadi soal dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Maka kita harus menganalisis teman-teman. Perhatikan ya. Jadi yang pertama diketahui bahwa ada seorang tukang ya mengecat tembok dengan tinggi X meter dan telah selesai mengecat sepertiga. Jadi yang sudah dicat adalah sepertiga dikali dengan luas tembok, kita misalkan L gitu kan. Kemudian selanjutnya dia mengecat lagi seluas 6 meter persegi, maka ditambah dengan 6 sama dengan berapa? Artinya dia telah menyelesaikan 3/4 luas tembok, berarti sama dengan 3/4 L teman-teman gitu ya. Sehingga di sini sepertiga L-nya pindah ruas ya. Jadinya di sini 6 sama dengan 3/4 L dikurangi karena positif pindah ruas jadinya negatif ya, sepertiga L. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, maka di sini 6 sama dengan ini kan pengurangan bilangan pecahan. Maka kita bisa menggunakan cara cepat teman-teman. Jadi kayak perkalian silang ya. Jadi 3L dikali 3 yaitu 9L. Kemudian tandanya kan dikurangi. Kemudian 4 dikali 1L berarti 4L. Kemudian dibagi dengan bawah dikali bawah. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga di sini 6 sama dengan 9L dikurangi 4L yaitu 5L per 12. Nah gitu kan. Jadi 6 ini kan 6/1 teman-teman. Oke, sehingga kita kalikan silang 1 kali 5L yaitu 5L sama dengan 12 dikali 6 yaitu 72. Sehingga L-nya di sini sama dengan 72 dibagi dengan 5. Oke, di sini 72 dibagi 5 ya. Kalau ada angka dibagi 5, jadi caranya cuma dikalikan 2 aja teman-teman. Nah, kali 2 ya. 72 dikali 2 yaitu 144. Nah, kemudian kasih koma di belakangnya. Jadi 14,4 gitu ya. Jadi 72 dibagi 5 sama dengan 14,4. Contoh lain supaya teman-teman nggak bingung, misalkan ada angka 27 dibagi dengan 5, kan gitu. Jadi sama aja 27 itu dikali 2. 27 dikali 2 yaitu 54. Kemudian dikasih koma. Jadi ketemunya adalah 5,4. Paham ya? Contoh satu kali lagi, misalkan kalau ada 37 dibagi 5, maka tinggal dikalikan 2 aja. Oke, 37 dikali 2 yaitu 74. Nah, kemudian kasih koma aja. Jadi 7,4. Paham ya teman-teman? Jadi luasnya di sini yaitu 14,4. Nah, kemudian diketahui di soal apa? Diketahui lebarnya sama dengan 3 meter. Nah, karena kita udah tahu luasnya, bahwa luas persegi panjang itu rumusnya apa teman-teman? Panjang dikali lebar. Kalau kita disuruh mencari panjang, nah disoalkan disuruh mencari panjang. Berarti panjang itu rumusnya adalah luas dibagi lebarnya, kan gitu. Luasnya berapa? Luasnya udah kita cari, yaitu 14,4 dibagi dengan lebarnya. Lebarnya di sini sama dengan 3. Oke, kemudian 14,4 dibagi 3 sama dengan 4,8. Nah, sehingga untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman?
Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari P kuadrat ditambah PQ ditambah 2P akar PQ dibagi dengan akar P ditambah akar Q sama dengan. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini yang pertama tugas kita adalah untuk menyederhanakannya. Nah, yang pembilangnya atau yang bagian atas, jadi P-nya kita keluarkan ya teman-teman. P-nya kita keluarkan. Jadinya apa? P kuadrat diambil P, tinggal di sini P aja, gitu kan? Ditambah PQ diambil P, jadinya tinggal Q aja. Ditambah dengan 2P akar PQ, P-nya diambil, tinggal apa? 2 akar PQ. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian dibagi dengan akar P ditambah dengan akar Q. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, perhatikan teman-teman. Jadi, yang di dalam kurung ini ya, P ditambah Q ditambah 2 akar PQ itu sama dengan adalah akar P ditambah dengan akar Q dikuadratkan teman-teman. Jadi ini dibagi dengan akar P ditambah akar Q ya. Nah, seperti ini. Teman-teman ada yang bingung nggak? Kenapa yang di dalam kurung ini sama dengan akar P ditambah akar Q dikuadratkan? Nah, ini sebenarnya dari rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan 2AB teman-teman. Nah, ini ada rumusnya. Bentuk kuadrat seperti itu. Gitu ya teman-teman. Maka jadinya seperti ini ya. Nah, kalau sudah teman-teman perhatikan, di sini ada akar P ditambah akar Q dikuadratkan, sedangkan yang bawah ada akar P ditambah akar Q. Kan ini sama teman-teman, cuman ini ada kuadratnya, ini enggak. Maka boleh dicoret ya. Oke, akar P plus akar Q dicoret, di sini kuadratnya dicoret. Udah ketemu, tinggal apa hasilnya? P dikali akar P ditambah akar Q. Selesai. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @panoto_fgd. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman.